Shalom, selamat pagi Amang-Inang yang terkasih dalam Tuhan. Kita berjumpa dalam renungan Carpe Diem HKBP Bumi Anggrek hari Jumat di akhir bulan Mei, tanggal 31 Mei 2024. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari buku Indri nomor 8 ayat 1. Jehovah, tinggimu, Maha Pengampuni. Amin, amin. Pujian abadi untuk Tuhan di joromu, sayang dunapku badia dukuarmu. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan hari ini tertulis dalam Hagai pasal 2 ayat 7 atau dalam terjemahan baru di ayat 8. Aku akan menggoncangkan segala bangsa sehingga barang yang indah-indah kepunyaan segala bangsa datang mengalir. Maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan, firman Tuhan semesta alam. Demikian firman Tuhan. Amang-Inang yang terkasih dalam Tuhan, kata menggoncangkan identik dengan gempa. Ya. Ada sebuah kisah yang menggambarkan tentang menggoncangkan ternyata bentuk dari kebiasaan di mana dunia berputar sesuai dengan waktunya. Dan proses pengguncangan itu jika tidak kuat, dia akan hancur. Salah satunya adalah gambaran tentang hati yang rapuh, gampang terluka, menjadi lemah, hancur karena kesedihan. Kita diingatkan bahwa hati adalah pusat kehidupan manusia. Dengan hati yang kuat, manusia akan mampu memaksimalkan potensi dirinya. Disinilah pentingnya motivasi untuk selalu menguatkan hati, bukan hanya menguatkan otot. Bangsa Yahudi mengalami pembuangan di masa itu. Dia dibuang ke Babel selama 70 tahun dan berlanjut pada kekuasaan Persia. Sebagai sebuah bangsa yang tengah mengalami krisis identitas, tentu situasi ini sangat berat. Itulah guncangan yang dilakukan. Bangsa itu harus kembali melihat kehancuran bait suci. Ketika mereka kembali membangun bait suci itu, mereka kekurangan biaya. Untunglah dalam situasi kritis itu, Tuhan berfirman kepada Nabi Hagai untuk bangsa itu menguatkan hati. Tuhan semesta alam menyampaikan pesannya. Inilah pesan pembesaran hati bagi bangsa Yahudi. Mereka hampir putus asa menemukan semangat kembali, di mana bait suci menjadi sebuah pemersatu yang bukan hanya sekedar membangun bangunan, tapi ada visi yang sedang dikerjakan, memberikan harapan, memperjuangkan bahwa roh Allah diam di tengah-tengah umat. Jika hari ini kita diundang untuk melihat Allah yang menggoncangkan, saat itu kita mengingat Allah akan memenuhi rumah itu dengan kemegahan. Biarlah rumah Tuhan dalam konteks gereja maupun rumahmu, dimanapun kau berada, rumah yang utama adalah hatimu, dipenuhi Tuhan dengan kemegahan, karena kita tahu dan kita sadar bahwa Allah lah yang menuntun kita untuk melakukan penguatan hati, karena Tuhan sedang merekonstruksi, merenovasi, bahkan membangun kembali
hati untuk selalu terpaut kepadanya. Mari libatkan Tuhan dalam pergumulan. Niscaya Tuhan juga memperkuat hubungan kita ketika kita juga menghormati rumahnya sebagai tempat kehadiran Tuhan. Dan ingat, hatimu adalah rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami boleh mengakhiri bulan Mei di dalam penyadaran dan pengingatan bahwa hati kami adalah tempat di mana Tuhan hadir. Dan saat itu kami melihat pengharapan bahwa apa yang terjadi hari ini adalah rancangan Tuhan untuk menguatkan kami memasuki masa depan yang penuh harapan. Kasih anugerah dari Kristus Yesus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan dalam Roh Kudus memberkatimu dan menyertai. Amin.